Hei, kamu mau apa? Ini motor mahal, bukan motor bebek kampung. Jangan bikin malu bengkel. Kalau rusak, siap-siap aja kamu ganti rugi seumur hidup. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan seorang gadis muda berusia 25 tahun, datang ke sebuah bengkel besar hanya sebagai anak magang. Sejak hari pertama, ia selalu dihina, diremehkan, bahkan dianggap tidak pantas karena hanya seorang perempuan. Namun siapa sangka, ketika motor sport mahal milik seorang CEO datang dan semua montir senior ketakutan untuk memperbaikinya, justru gadis inilah yang maju. Dan sejak itu, satu persatu rahasia besar mulai terbuka. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu bengkel besar di pinggir jalan raya sudah penuh dengan suara bising. Ada yang mengetuk besi dengan palu, ada yang menyalakan mesin untuk dites, ada pula yang berteriak memanggil teman sambil bercanda. Bau oli dan bensin bercampur menjadi satu, menempel di udara dan membuat siapa saja yang baru masuk langsung tahu kalau ini adalah dunia para montir. Di antara keramaian itu, seorang gadis muda berusia 25 tahun berdiri tegak di samping sebuah mobil yang kap mesinnya sudah terbuka. Ia mengenakan seragam biru berupa overall panjang, dengan kaos putih polos di bagian dalam. Rambut hitamnya diikat sederhana agar tidak mengganggu pekerjaan. Tangan kecilnya yang hitam karena bekas oli, memegang kunci pas sambil memutar baut dengan telaten. Wajahnya serius, penuh perhatian, seolah dunia di sekitarnya tidak ada. Dialah Leni, anak magang yang baru seminggu lalu diterima bekerja di bengkel ini. Namun keberadaan Leni bukan sesuatu yang disambut hangat. Ia satu-satunya montir perempuan di bengkel yang dipenuhi laki-laki. Para montir lain juga mengenakan overall biru, tapi berbeda dengan Leni yang rapi. Mereka sering hanya memakai singlet atau kaos dalam tipis di balik overallnya. Keringat bercampur dengan noda oli sudah jadi pemandangan biasa. Suasana bengkel memang keras, kasar, dan penuh ejekan. Sejak hari pertama masuk, Leni sudah jadi bahan olok-olok. Ada yang bilang, "Heh, cewek kok kerja di bengkel, gak salah tempat." Ada juga yang bersuara keras sambil tertawa. "Hati-hati ya, jangan sampai salah pasang baut. Nanti motor orang malah copot rodanya." Ada pula yang sengaja menggoda. "Kalau kamu capek, biar aku pijitin. Bengkel ini nggak cocok buat perempuan cantik sepertimu." Leni hanya menunduk, pura-pura tidak mendengar. Ia sudah terbiasa diremehkan. Yang ia tahu, bengkel ini adalah tempat ia harus membuktikan diri. Ia tidak peduli pada ejekan, tidak peduli pada tawa kasar. Yang ia pedulikan hanya pekerjaannya, dan keyakinan bahwa suatu hari semua orang akan berhenti meremehkannya. Awalnya pemilik bengkel, seorang pria parubaya bernama Pak Suryo, pun ragu menerima Leni. Ia bahkan sempat menatap lama pada hari wawancara dan berkata, "Ini bengkel besar, kerjaannya berat. Kamu yakin sanggup? Ini bukan pekerjaan yang lembut." Leni mengangguk mantap. Ia menceritakan sedikit tentang pengalamannya membantu bengkel kecil temannya. Bagaimana ia bisa memperbaiki motor bebek tua milik tetangganya. Bagaimana ia suka membaca buku panduan mesin di malam hari sampai lampu kamar mati sendiri. Jawaban itu tidak sepenuhnya membuat Pak Suryo yakin, tapi pada akhirnya ia memberi kesempatan. Dan kini, seminggu setelah diterima, Leni bekerja lebih keras daripada siapapun. Ia datang lebih pagi, sering merapikan perkakas sebelum bengkel buka, menata baut sesuai ukuran, dan membersihkan meja kerja yang penuh noda oli. Hal-hal kecil seperti itulah yang ia lakukan dengan tekun. Tapi justru karena itu, ia makin sering diejek. "Dasar cari perhatian, sok rajin," sindir salah satu montir. "Kalau cuma bersihin alat,
Anak SMP juga bisa. Sahut yang lain sambil tertawa keras. Namun Leni tidak membalas. Ia tahu, diam adalah senjata terbaiknya. Hari itu, suasana bengkel mendadak berubah ketika pintu kaca terbuka dan dua pria berjas masuk. Salah satunya memberi kode pada resepsionis, lalu menunjuk ke parkiran. Semua montir menoleh, dan mata mereka langsung tertuju pada sebuah motor sport mewah berwarna hitam mengilap yang diparkir di luar. Bentuknya gagah, knalpotnya mengkilat, dan jelas itu bukan motor sembarangan. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu motor siapa? Kayaknya pernah lihat di majalah. Itu motor CEO, Daniel. Yang muda, yang perusahaan besarnya ada di gedung kota itu. Nama Daniel langsung membuat bengkel senyap. Semua tahu reputasinya. Ia CEO muda yang kaya raya, dikenal tegas dan tidak suka dibohongi. Jika ia membawa motor ke sini, artinya ada masalah serius. Dan jika perbaikan gagal, maka bisa dipastikan reputasi bengkel ini hancur. Firman, montir senior yang paling dihormati, maju ke depan. Ia menerima keluhan dari orang suruhan Daniel, lalu mencatat dengan hati-hati. Katanya, motor itu terasa tidak stabil di putaran menengah. Ada getar halus saat gas ditahan di kecepatan tertentu, dan respons gas terasa terlambat sepersekian detik. Firman mengangguk yakin. Dengan penuh hati-hati, ia mulai membongkar bagian mesin. Leni berdiri agak jauh, memperhatikan diam-diam. Ia mengamati setiap gerakan Firman, setiap baut yang dilepas, setiap sensor yang disentuh. Sesekali Leni menggenggam tangannya, menahan keinginan untuk ikut bicara. Namun ia tahu, seorang anak magang tidak punya hak memberi saran pada montir senior. Butuh waktu beberapa jam sampai Firman menutup kembali cover mesin. Dengan percaya diri, ia berkata kepada Pak Suryo bahwa motor sudah diperbaiki. Semua montir lain mengangguk, seolah percaya begitu saja. Keesokan harinya, pagi belum ramai, Daniel datang sendiri. Pria muda berjas rapi itu turun dari mobil, melepas kacamata hitam, lalu menyalakan motornya. Semua montir berhenti bekerja, memperhatikan. Leni berdiri di sisi pintu, lap hitam masih di tangannya. Motor itu meraung, lalu melaju keluar bengkel. Semua orang menahan napas. Hanya suara jarum jam di dinding yang terdengar jelas. 5 menit kemudian, suara mesin itu terdengar lagi. Daniel kembali dengan wajah datar, mematikan mesin, lalu menatap langsung ke arah Firman. Masih sama, katanya singkat. Motor ini tidak ada bedanya dari kemarin. Getarnya masih ada. Respons gas masih tertahan. Jadi apa yang kalian lakukan semalam? Membuka baut lalu memasangnya lagi. Seketika bengkel hening. Firman terdiam, wajahnya kaku. Pak Suryo keluar dari ruangannya, menundukkan kepala sambil meminta maaf. Namun Daniel tidak mau mendengar alasan. Dengan suara tegas, ia berkata, "Perbaiki lagi sekarang. Di sini, di depan saya. Saya ingin lihat sendiri cara kalian bekerja." Para montir saling pandang. Wajah mereka pucat. Tidak ada yang berani maju. Semua tahu risikonya. Motor itu terlalu mahal. Sedikit saja salah bisa berakibat bencana. Dan di saat semua menunduk, Leni melangkah maju. Suasana bengkel yang tadinya riuh mendadak menjadi sunyi. Hanya suara kipas angin tua di sudut ruangan yang berdecit, berputar lambat, seolah ikut tegang dengan situasi yang ada. Semua mata menatap ke satu arah, pada sosok gadis muda yang melangkah maju dengan langkah pasti. Leni, anak magang yang selama ini hanya jadi bahan ejekan, kini berdiri di hadapan motor sport hitam milik seorang CEO muda, Daniel. Firman yang sejak tadi bungkam mendengus pelan. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Hei, kamu mau apa? Ini motor mahal, bukan motor bebek kampung. Jangan bikin malu bengkel," ucapnya dengan nada merendahkan. Montir lain tertawa kecil, mencoba menyembunyikan rasa takut mereka dengan ejekan. "Wah, ini namanya nekat. Anak magang baru seminggu sudah sok-sokan mau perbaiki motor CEO. Kalau rusak, siap-siap aja kamu ganti rugi seumur hidup."
Namun Leni tidak menoleh. Matanya hanya tertuju pada motor yang tampak gagah di hadapannya. Ada ketenangan aneh yang menyelimuti dirinya. Mungkin karena ia sudah terbiasa diremehkan. Mungkin karena ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia hilangkan selain harga dirinya sendiri. Pak Suryo, pemilik bengkel, menatap dengan wajah cemas. Leni, kamu yakin? Motor ini bukan main-main. Kalau ada yang salah, kita bisa habis. Aku yakin, Pak, jawab Leni singkat, tapi tegas. Daniel yang sejak tadi berdiri dengan tangan terlipat di dada, mengangkat alis. Tatapannya tajam, penuh penilaian. Kamu? Tanyanya, seolah tidak percaya. Mereka bilang kamu baru seminggu di sini. Katanya masih magang. Kamu yakin bisa memperbaiki motor saya? Leni menoleh sebentar, menatap Daniel tanpa gentar. Beri saya kesempatan. Saya akan coba. Ucapan itu membuat suasana makin panas. Beberapa montir lain mendengus. Ada yang tertawa sinis. Ada pula yang geleng-geleng kepala. Tapi Daniel justru tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sulit ditebak. Ia lalu mengangguk. Baik, tunjukkan. Leni menarik napas panjang, lalu mulai bekerja. Ia tidak memakai sarung tangan. Jemari kecilnya langsung menyentuh permukaan mesin yang dingin dan berdebu oli. Perlahan, ia mengambil kunci pas ukuran tepat, bukan asal. Satu persatu baut ia longgarkan. Bunyi krek terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Oli hitam menempel di tangannya. Jemarinya cepat kotor, hitam dan lengket. Tapi Leni tidak peduli. Ia terbiasa dengan itu. Baginya, noda oli adalah bagian dari pekerjaannya. Bukan sesuatu yang harus ditakuti. Sementara montir pria lain memilih menjaga tangan tetap bersih di depan CEO, Leni justru membiarkan tangannya kotor. Ia bekerja pelan tapi pasti. Setiap baut ia tata rapi di meja, sebaris sesuai urutan, agar tidak tertukar saat dipasang kembali. Ia membuka cover throttle body, menatap injektor dengan penuh perhatian. Sesekali ia mengusap peluh di dahinya dengan lengan baju, meninggalkan noda hitam di kain putih yang ia pakai di balik overall biru. Daniel memperhatikan dari dekat. Matanya tidak lepas dari setiap gerakan Leni. Ada rasa ragu, tapi juga ada rasa penasaran. Bagaimana mungkin gadis ini begitu berani, sementara montir senior yang katanya berpengalaman justru mundur ketakutan? Firman berdiri dengan wajah masam. Paling sebentar lagi dia salah pasang. Baru tahu rasanya nanti. Tapi waktu terus berjalan. 10 menit, 20 menit. Leni masih bekerja dengan tenang. Ia memeriksa kabel sensor, menyeka kerak tipis di ujung injektor dengan lap bersih, lalu memasangnya kembali dengan presisi. Tangannya makin hitam, jemarinya penuh noda oli, namun matanya tetap fokus. Semua montir mulai terdiam. Bahkan tawa ejekan pun hilang. Mereka tidak menyangka gadis itu bisa bekerja dengan telaten, tanpa grogi meski diawasi langsung oleh seorang CEO. Setelah hampir 1 jam, Leni menutup kembali semua bagian mesin. Baut-baut dipasang sesuai urutan, cover kembali rapat. Ia tidak terburu-buru, memastikan tidak ada alat yang tertinggal. Baru setelah yakin, ia melangkah mundur dan berkata pelan, "Silakan dicoba." Daniel memasang helm, menaiki motor sport hitamnya. Suara mesin menyala dengan raungan halus. Ia memutar gas perlahan, lalu melajukan motor keluar bengkel. Semua mata mengikuti kepergian itu, menahan napas. Tidak ada yang berani bersuara. Hanya Leni yang berdiri tegak. Tangannya masih kotor penuh oli, namun matanya tenang. Dalam hati ia berdoa, semoga usahanya berhasil. Beberapa menit kemudian, suara mesin motor kembali terdengar. Daniel masuk dengan wajah yang berbeda. Tidak lagi datar, melainkan sedikit terangkat di sudut bibirnya. Ia turun dari motor, membuka helm, lalu menatap langsung pada Leni. "Bagus," katanya singkat. "Sekarang motor ini terasa berbeda. Getarnya hilang. Gasnya responsif. Saya puas." Semua orang terdiam. Firman menunduk. Wajahnya merah padam. Montir lain saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru terjadi.
Daniel kembali menatap Leni. Kamu hebat. Saya tidak sangka. Kata-kata itu meluncur begitu saja, namun dampaknya besar. Seorang CEO muda memuji seorang anak magang perempuan, sementara montir-montir senior hanya bisa terdiam. Leni menunduk, mencoba menahan senyum. Tangannya masih hitam legam penuh noda oli, tapi hatinya bersinar terang. Untuk pertama kalinya sejak masuk bengkel ini, ia merasa keberadaannya mulai diakui. Namun ia belum tahu, pujian itu akan jadi awal dari perjalanan panjang yang penuh rintangan baru. Sejak kejadian itu, suasana bengkel tidak lagi sama. Kabar tentang Leni yang berhasil memperbaiki motor sport mahal milik Daniel menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga pelanggan yang sering datang. Beberapa orang mulai melirik Leni dengan rasa kagum, berbisik-bisik bahwa ternyata ada montir perempuan yang mampu bekerja lebih teliti dari montir laki-laki. Namun, di balik itu, justru muncul bara iri di hati para montir pria. Mereka yang selama ini merasa paling jago, paling senior, kini merasa harga diri mereka diinjak oleh seorang gadis muda yang baru seminggu masuk. Firman, montir senior yang sebelumnya gagal memperbaiki motor itu, paling tidak bisa menerima. Ia duduk di bangku panjang di belakang bengkel, menyalakan rokok dengan tangan gemetar menahan amarah. Masa, aku yang sudah 10 tahun kerja di sini, kalah sama anak magang perempuan, desisnya sambil mengepulkan asap tebal. Montir lain ikut menimpali, mencoba menghibur tapi juga ikut menjelek-jelekan. Sudahlah, Fir. Mungkin dia cuma beruntung. Besok-besok kalau dapat motor susah lagi, pasti kelihatan aslinya. Ya, benar. Lagian, CEO itu kan cuma lihat sekali doang. Nanti kalau ketahuan ada yang salah, kita yang ketawa terakhir. Namun meski mereka bicara begitu, ada rasa tidak nyaman yang tumbuh di dalam hati masing-masing. Seolah kehadiran Leni perlahan merampas tempat mereka. Sementara itu, Leni tetap bekerja seperti biasa. Setiap pagi ia datang lebih awal, membersihkan meja kerja, menata perkakas, lalu mulai membantu memperbaiki motor yang masuk. Tangannya sering kotor penuh noda oli karena ia jarang memakai sarung tangan. Baginya, menyentuh langsung mesin membuatnya lebih peka. Jemarinya jadi terbiasa merasakan baut longgar, kabel kendor, atau suara kecil yang tidak normal. Sayangnya, ketekunan itu justru membuat iri semakin membara. Beberapa montir mulai sengaja mempersulit Leni. Ada yang diam-diam menyembunyikan kunci pas yang ia gunakan. Ada yang mengganti baut agar tidak pas. Bahkan ada yang pura-pura menjatuhkan kaleng oli dekat kakinya supaya ia kaget. Suatu siang, saat Leni sedang berjongkok di samping motor matik pelanggan, tiba-tiba salah satu montir bersiul sambil berkata keras. Hati-hati ya, jangan sampai motornya rusak. Kalau rusak, nanti kamu harus ganti dengan gaji seumur hidup. Tapi kamu kan belum tentu digaji. Masih magang, hahaha. Suara tawa itu pecah, membuat suasana bengkel riuh. Namun Leni tidak menanggapi. Ia tetap menunduk, mengencangkan baut dengan hati-hati, seolah tidak mendengar apapun. Sikap diamnya membuat sebagian montir makin kesal. Sok cuek, gumam salah satu dari mereka. Dasar sok pintar. Baru juga sekali berhasil, sudah berani pasang muka tenang. Namun apapun yang mereka lakukan, Leni tidak gentar. Ia sudah terbiasa menghadapi ejekan sejak kecil. Yang ia tahu, cara terbaik menjawab hinaan adalah dengan hasil kerja. Hari itu, Daniel kembali datang, bukan untuk memperbaiki motor, melainkan hanya untuk mengecek hasil perbaikan sebelumnya. Ia menyalami Pak Suryo, lalu menoleh ke arah bengkel. Pandangannya langsung jatuh pada Leni yang sedang jongkok. Tangannya hitam oleh oli, wajahnya serius. Dia lagi yang kerja? Tanya Daniel datar. Pak Suryo tersenyum kaku. Iya, Pak. Anak itu rajin sekali. Pagi-pagi sudah datang. Pulang paling terakhir. Daniel mengangguk. Ia lalu menghampiri Leni. Kamu. Panggilnya. Leni menoleh. Sedikit kaget melihat CEO berdiri tepat di sampingnya. Iya, Pak. Daniel menatap tangannya yang hitam penuh oli. Kenapa kamu tidak pakai sarung tangan? Bukannya lebih aman kalau tanganmu terlindung?
Leni tersenyum tipis. Kalau pakai sarung tangan, saya tidak bisa merasakan detailnya, Pak. Kadang bau terasa longgar kalau disentuh langsung. Kadang ada kabel yang goyang sedikit, tapi tidak kelihatan. Dengan tangan kosong, saya bisa lebih peka. Jawaban itu membuat Daniel terdiam sejenak. Ia tidak menyangka akan mendengar penjelasan sedalam itu dari seorang montir magang. Matanya menatap Leni lebih lama, seolah mencoba membaca siapa sebenarnya gadis ini. Namun sebelum suasana makin dalam, Firman tiba-tiba menyela dengan suara keras. Pak, jangan percaya sama anak itu. Dia cuma beruntung waktu kemarin. Kalau soal mesin benar-benar rumit, pasti dia tidak bisa. Daniel menoleh pada Firman, lalu kembali menatap Leni. Kita lihat saja nanti, katanya singkat. Ucapan itu membuat jantung para montir berdegup. Mereka tidak suka dengan perhatian yang Daniel berikan pada Leni. Mereka merasa posisi mereka sebagai montir senior mulai goyah. Dan sejak saat itu, kebencian mereka semakin jelas. Malam itu bengkel sudah hampir tutup. Lampu neon hanya tersisa beberapa yang menyala, membuat suasana agak redup. Leni berjalan ke pintu belakang sambil membawa tas kecilnya. Tangannya masih kotor penuh noda oli, karena ia terbiasa tidak memakai sarung tangan saat bekerja. Ia baru saja selesai membereskan motor terakhir hari itu, dan tubuhnya terasa lelah. Namun begitu ia keluar, langkahnya terhenti. Beberapa montir sengaja menunggu Leni di pintu belakang. Mereka berdiri menyebar. Wajah mereka keras, penuh niat buruk. Salah satunya menyeringai. Heh, anak magang. Mau pulang ya? Jangan buru-buru. Kita ngobrol dulu sebentar. Leni berusaha tenang, menunduk, dan berjalan cepat melewati mereka. Namun satu orang tiba-tiba maju. Tangannya hampir menyentuh lengan Leni. Jangan sombong, dong. Kita ini senior kamu. Masa? Nggak mau diajak bercanda? Jantung Leni berdegup kencang. Ia mundur setapak. Matanya gelisah mencari jalan lain. Tapi pintu sudah tertutup. Dan tubuh besar mereka menghadang jalannya. Perasaan takut merayap, meski ia berusaha menyembunyikannya. Salah satunya berkata dengan nada mengejek. Kamu memang pintar ya bikin kami kelihatan bodoh di depan CEO? Kamu pikir kamu siapa? Baru seminggu kerja sudah mau jadi pahlawan. Leni menunduk, mencoba berjalan cepat melewati mereka. Tapi salah satu dari montir itu menghadang. Tangannya hampir menyentuh lengan Leni dengan kasar. Jantung Leni berdegup kencang. Ia mundur setapak. Tapi jalan keluar terhalang. Tiba-tiba cahaya terang menyorot dari arah halaman. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pintu belakang. Lampu depannya menyorot lurus ke arah mereka, membuat bayangan montir-montir itu memanjang di tembok. Pintu mobil terbuka. Dari dalam, muncul sosok Daniel. Wajahnya tegas, matanya tajam menusuk. Dengan langkah mantap, ia berjalan mendekat. Suaranya terdengar berat dan dingin. Apa yang kalian lakukan di sini? Ketiga montir itu langsung kaget. Wajah mereka pucat. Kaki mereka mundur setapak. Salah satunya mencoba tertawa kaku. Nggak ada, Pak. Kami cuma ngobrol sama anak magang ini. Bercanda biasa. Daniel berhenti tepat di depan mereka. Ia menyipitkan mata. Bercanda? Kalau bercanda kenapa kalian mengelilinginya begini? Kalau bercanda kenapa wajah kalian seperti orang yang mau melakukan hal buruk? Tak ada jawaban. Semua terdiam. Leni berdiri di samping. Tubuhnya kaku. Jemarinya menggenggam tas kecilnya erat-erat. Ia ingin bicara, ingin mengatakan sesuatu. Tapi suaranya seolah tercekat. Daniel melirik Leni sekilas, lalu kembali menatap montir-montir itu. Dengar baik-baik. Saya tidak suka pelecehan. Saya tidak suka anak perempuan diperlakukan tidak hormat. Kalau saya lihat kalian sekali lagi mendekati dia seperti ini, kalian akan berurusan langsung dengan saya. Mengerti? Nada suaranya begitu tegas, membuat ketiga montir itu tak berani menatap balik. Mereka hanya mengangguk cepat. Wajah mereka tertunduk. Pergi, bentak Daniel. Seperti anak kecil ketahuan mencuri,
Mereka langsung kabur ke arah bengkel, tidak berani menoleh lagi. Tinggal Leni dan Daniel yang berdiri di sana. Hening sejenak. Leni menunduk, berusaha mengatur napas. Tangannya masih bergetar. Noda oli yang menempel di kulitnya tampak jelas di bawah sorot lampu mobil. "Kamu baik-baik saja?" Suara Daniel melembut. Berbeda jauh dengan nada kerasnya tadi. Leni mengangguk pelan. "Iya, Pak. Terima kasih." Daniel menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya yang sulit diartikan. Kekaguman, rasa kasihan, juga penasaran. "Kamu harus lebih hati-hati. Tidak semua orang bisa menerima keberadaanmu di sini. Dan, jangan pikir saya akan diam kalau melihat hal seperti ini lagi." Leni menatapnya sebentar, lalu kembali menunduk. Hatinya masih berdebar, tapi ucapan itu memberi sedikit rasa aman. Malam itu, Leni pulang dengan langkah berat. Ia tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun, bahkan kepada pemilik bengkel. Semua ia simpan sendiri, meski bekas rasa takutnya masih jelas terasa. Sementara Daniel, yang masuk kembali ke dalam mobilnya, menatap kaca spion dengan wajah serius. Dalam hati ia bergumam, "Anak ini bukan gadis biasa." Pagi itu bengkel kembali ramai. Suara mesin berderu, suara palu beradu dengan besi, dan tawa montir yang kadang bercampur dengan umpatan. Dari luar, suasana terlihat biasa saja, seolah tidak ada yang berbeda. Namun sejak kejadian motor sport milik Daniel, perlahan nama Leni mulai beredar di kalangan pelanggan. Awalnya hanya beberapa pelanggan yang memperhatikan. Seorang bapak parubaya datang dengan motor bebeknya, dan saat melihat Leni sedang jongkok memperbaiki rantai motor lain, ia bertanya pelan kepada resepsionis, "Itu anak yang kemarin benerin motor sport CEO, ya?" Resepsionis sedikit kaget, lalu mengangguk ragu. "Iya, Pak, itu Leni, anak magang." Bapak itu tersenyum, lalu berkata, "Kalau bisa, motor saya biar dia yang periksa." Permintaan itu sederhana, tapi cukup membuat montir lain menoleh dengan wajah masam. Mereka merasa tersingkir, apalagi oleh seorang anak magang yang baru seminggu masuk. Namun itu baru awal. Hari-hari berikutnya, permintaan serupa semakin sering terdengar. Ada yang bilang, "Kalau bisa, Mbak yang kemarin benerin motor Pak Daniel aja yang urus motor saya." Ada juga yang terang-terangan menolak jika montir lain yang menangani. "Saya maunya diperiksa sama Mbak itu. Katanya telaten dan gak asal pasang." Semakin banyak pelanggan yang meminta, semakin besar pula rasa tidak suka yang tumbuh di hati montir-montir senior. Firman, yang paling sakit hati, duduk di pojok sambil menyalakan rokok, wajahnya muram. Ia merasa harga dirinya jatuh. Dasar anak baru. Kalau bukan karena Daniel, siapa yang kenal dia? Pasti cuma numpang nama besar CEO. Gumamnya penuh iri. Namun kenyataannya, Leni tidak pernah mencari perhatian. Ia tetap bekerja seperti biasa, datang pagi-pagi, merapikan perkakas, dan menyelesaikan pekerjaannya dengan hati-hati. Tangannya sering hitam penuh noda oli, bajunya penuh bercak, tapi ia tidak peduli. Ia tahu pekerjaannya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Siang itu, seorang pelanggan datang dengan motor metik. Wanita muda itu tersenyum sopan kepada resepsionis. "Mbak, bisa panggil montir perempuan itu? Saya lebih nyaman kalau dia yang periksa. Soalnya motor saya sering dibawa jarak jauh. Jadi pengen dicek sama yang teliti." Pelanggan wanita meminta khusus Leni membuat suasana bengkel memanas. Beberapa montir pria mendengus keras. Jelas menunjukkan ketidaksukaan. "Ah, masa? Kita dibilang gak teliti? Gara-gara dia semua orang jadi meremehkan kita." Keluh salah satu montir dengan nada kesal. Firman menambahkan dengan sinis, "Besok-besok jangan-jangan semua pelanggan cuma mau dilayani dia. Kalau gitu buat apa kita di sini?" Leni mendengar semua itu. Hatinya perih, tapi ia memilih diam. Ia hanya tersenyum tipis kepada pelanggan, lalu mulai bekerja. Jemarinya kembali kotor oleh oli, namun gerakannya tetap tenang. Ia memeriksa bagian demi bagian, menjelaskan dengan bahasa sederhana kepada sang pelanggan apa yang perlu diperbaiki.
Pelanggan itu mengangguk puas, lalu tersenyum lebar. Wah, mantap Mbak. Rasanya aman kalau motor ditangani sama kamu. Kata-kata itu menambah bara api di hati montir lain. Mereka merasa semakin diremehkan. Sore hari, saat Leni sedang membereskan perkakas, Firman mendekat. Wajahnya penuh amarah yang ia sembunyikan di balik senyum tipis. Heh, kamu jangan kebangetan ya. Jangan bikin seolah-olah bengkel ini cuma bisa jalan karena kamu. Ingat, kamu itu cuma anak magang. Nada suaranya keras. Cukup membuat pekerja lain menoleh. Beberapa montir menahan tawa, menikmati bagaimana Firman menekan Leni di depan umum. Leni menunduk, menahan rasa sakit di dadanya. Saya tidak pernah bilang begitu, Bang. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Firman mendekat, suaranya meninggi. Kerjaan kamu bikin kami semua dipandang rendah. Jangan sok jadi pahlawan di sini. Leni membeku. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia ingin menjawab, ingin membela diri, tapi bibirnya keluh. Ia hanya bisa menggenggam kain lap di tangannya erat-erat, sampai noda oli menempel semakin tebal di jemarinya. Di tengah keributan itu, tanpa ada yang menyadari, Daniel masuk ke bengkel. Hari itu ia datang mengecek motor sportnya lagi, memastikan kondisinya tetap prima. Namun begitu ia melangkah masuk, telinganya langsung menangkap suara Firman yang sedang memarahi Leni. Ia berhenti, matanya menyipit, mendengarkan dengan seksama. Firman masih terus mengomel. Kamu jangan kira dipuji sekali langsung hebat. Kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu hanya anak magang, ngerti? Leni menggigit bibirnya, menahan air mata agar tidak jatuh di depan semua orang. Daniel mengepalkan tangan di sisinya. Wajahnya berubah dingin. Ia sudah menyaksikan bagaimana Leni diperlakukan tidak adil, dan ia tidak akan diam kali ini. Namun ia memilih untuk menahan diri sebentar. Ia ingin melihat bagaimana reaksi Leni terlebih dahulu, sebelum akhirnya ia angkat bicara. Sore itu menjadi titik awal sebuah kebenaran besar yang perlahan akan terbuka. Dan tanpa disadari siapapun di bengkel itu, langkah Daniel untuk membela Leni akan membawa rahasia besar ke permukaan. Sore itu bengkel masih ramai. Beberapa pelanggan duduk di ruang tunggu. Suara mesin motor yang dites terdengar di dalam, bercampur dengan suara obrolan para montir. Namun di tengah keramaian itu, ada satu titik panas yang menarik perhatian. Firman yang sedang berdiri tegak, wajahnya merah, memarahi Leni di depan semua orang. Kamu jangan kebangetan, Len. Bentak Firman, suaranya keras. Baru seminggu magang, sudah bikin pelanggan minta khusus kamu. Jangan kira kamu pahlawan di sini. Kamu cuma anak magang, bukan siapa-siapa. Leni berdiri dengan wajah menunduk. Tangannya menggenggam kain lap penuh noda oli. Jemarinya bergetar menahan emosi. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Hatinya sakit. Apalagi semua tatapan montir lain seperti menikmati bagaimana ia dipermalukan. Di pojok ruangan, Daniel yang sudah masuk tanpa disadari, berdiri dengan wajah dingin. Ia sudah mendengar semua kalimat itu dari awal. Ia mengepalkan tangannya, namun belum bicara. Matanya hanya menatap tajam ke arah Firman dan Leni. Dan saat itu, pintu kantor kecil di ujung bengkel terbuka. Pak Suryo, pemilik bengkel, keluar. Ia baru selesai menerima telepon penting, dan langkahnya terhenti begitu melihat kerumunan. Dahi berkerut. Ia maju, suaranya berat. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Firman langsung menoleh, berusaha mencari alasan. Pak, saya cuma mengingatkan anak magang ini supaya tahu diri. Dia bikin pelanggan minta khusus dia, seolah-olah bengkel ini hanya jalan karena dia. Padahal dia bukan siapa-siapa. Dia cuma anak magang. Suasana mendadak hening. Leni menggigit bibirnya. Dadanya sesak. Ia tidak berani menatap Pak Suryo. Namun sebelum pemilik bengkel itu sempat bicara, suara Daniel terdengar. Tenang, tapi tajam seperti pisau. Cukup, Firman. Semua kepala menoleh. Mereka baru sadar ada sosok CEO muda itu berdiri di dekat pintu. Wajah Firman seketika berubah pucat.
Pak Daniel. Gumamnya gugup. Daniel melangkah maju, berdiri di samping Leni. Tatapannya menusuk Firman. Kamu bilang dia bukan siapa-siapa? Kamu bilang dia cuma anak magang? Kalau begitu biar saya yang cerita. Siapa sebenarnya dia? Firman menelan ludah. Wajahnya tegang. Pak Suryo mengerutkan kening. Apa maksud Anda, Pak Daniel? Daniel menarik napas, lalu berkata lantang. Beberapa malam lalu, saya memergoki Firman dan beberapa montir lain menghadang Leni di pintu belakang. Mereka mengelilinginya, hampir saja melecehkannya. Kalau saya tidak datang, mungkin kejadian itu sudah di luar kendali. Suara Daniel seperti petir yang menyambar. Semua orang terkejut, terutama Pak Suryo. Wajahnya memucat, lalu berubah merah padam. Matanya langsung menatap Firman dengan marah. Benar itu, Firman? Firman panik, mencoba menyangkal. Tidak, Pak, itu cuma salah paham. Kami hanya bercanda. Diam, bentak Pak Suryo. Jangan berani-berani bohong di depan saya. Suasana bengkel mendadak mencekam. Para montir lain saling pandang. Sebagian menunduk, tidak berani ikut bicara. Leni masih berdiri menunduk, tubuhnya kaku, air mata mulai menggenang di matanya. Pak Suryo melangkah maju, suaranya bergetar karena marah. Firman, aku sudah percaya padamu bertahun-tahun. Tapi ternyata kelakuanmu seperti ini? Berani-beraninya kau hampir melecehkan anak magang di bengkelku sendiri. Firman gemetar, wajahnya pucat. Pak, saya hilaf. Tapi dia kan cuma anak magang. Nggak usah dibesar-besarkan. Kalimat itu membuat Pak Suryo berhenti sejenak. Tatapannya menusuk. Lalu ia menoleh ke arah semua orang. Suaranya berat dan lantang. Kalian semua dengar baik-baik. Leni bukan sekadar anak magang. Dia adalah anak dari kakak saya. Dia keponakan kesayangan saya sendiri. Beraninya kalian ingin berbuat jahat padanya. Dan kalau ada yang berani meremehkannya, berarti kalian juga sudah meremehkan darah daging saya. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Hanya suara napas berat yang terdengar. Leni mendongak, matanya melebar, bibirnya bergetar. Ia tidak menyangka pamannya sendiri akhirnya mengungkap siapa dirinya. Selama ini ia memang merahasiakan itu, karena ingin membuktikan kemampuan dengan caranya sendiri. Firman jatuh terduduk di kursi panjang, wajahnya penuh ketakutan. Pak, saya tidak tahu, saya kira dia cuma. Pak Suryo menatapnya dengan marah. Itu kesalahanmu. Kau terlalu sombong sampai buta. Kau pikir karena dia diam, kau bisa seenaknya? Mulai hari ini, kau tidak usah datang lagi ke bengkel ini. Kau dipecat. Pak, jangan. Saya sudah lama kerja di sini. Saya. Keluar, bentak Pak Suryo. Sebelum saya benar-benar hilang sabar. Firman tidak punya pilihan. Dengan wajah hancur, ia bangkit dan berjalan keluar bengkel, meninggalkan semua orang dalam keheningan. Pak Suryo lalu menoleh ke arah Leni. Wajahnya melembut, suaranya lirih. Maafkan Paman. Nak, seharusnya dari awal Paman tidak mendengarkan kamu, dan memberitahu mereka kamu keponakan kesayangan Paman. Maka kejadian itu tidak akan terjadi. Paman tidak tahu semua ini sampai Pak Daniel bicara. Air mata Leni jatuh. Ia menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. Aku hanya ingin bekerja. Paman. Aku ingin buktikan kalau aku bisa. Pak Suryo mengangguk. Menepuk bahunya dengan lembut. Dan kamu sudah buktikan. Mulai sekarang, siapapun yang berani meremehkanmu, akan berurusan langsung dengan Paman. Daniel yang berdiri di samping hanya menatap. Matanya dalam. Ia merasa semakin yakin bahwa gadis ini bukan sosok biasa. Ada keteguhan hati dan keberanian yang jarang ia temui. Hari itu, bengkel diguncang oleh kenyataan besar. Semua montir akhirnya tahu. Leni bukan hanya anak magang biasa, tapi darah daging dari pemilik bengkel itu sendiri. Dan sejak saat itu, tak ada lagi yang berani memandang rendah dengan cara yang sama. Namun Leni tahu,
perjalanan buktinya belum berakhir. Justru setelah rahasia itu terbongkar, tantangan baru mulai menantinya. Sejak kejadian besar itu, bengkel tidak lagi sama. Semua orang tahu, Leni bukan sekadar anak magang, melainkan keponakan dari Pak Suryo, pemilik bengkel. Kabar itu menyebar cepat, baik di antara montir maupun para pelanggan. Ada yang kaget, ada yang menyesal pernah meremehkan, ada pula yang diam-diam masih tidak suka karena merasa posisi mereka semakin terdesak. Namun yang paling berubah justru Leni sendiri. Ia tidak lagi bisa menyembunyikan jati dirinya. Meski demikian, ia tetap datang paling pagi, tetap menata perkakas dengan telaten, tetap bekerja dengan tangan penuh noda oli tanpa mengeluh. Ia ingin menunjukkan bahwa meskipun ia keluarga pemilik bengkel, ia ada di sana bukan untuk sekadar duduk diam, melainkan untuk bekerja keras. Pelanggan semakin banyak yang meminta langsung Leni. Ada yang berkata, "Mbak Leni teliti banget, ya? Motor saya enak dipakai setelah diperiksa dia. Kalau bisa, motor saya biar Leni aja yang tangani. Soalnya saya lebih percaya." Pujian itu membuat nama Leni semakin harum, tapi di sisi lain, ada juga yang mulai memanfaatkan kabar bahwa dia adalah keponakan pemilik bengkel. Suatu hari, datanglah seorang pria berperawakan besar, mengenakan jaket kulit hitam. Wajahnya keras, dengan tatapan sombong. Ia masuk bersama dua temannya, membawa motor gede yang mesinnya meraung keras saat berhenti di halaman. Semua mata menoleh, karena suara knalpotnya memekakan telinga. Pria itu tersenyum miring saat melihat Leni. "Jadi ini dia, montir perempuan yang katanya jago itu?" tanyanya lantang. Leni yang sedang merapikan baut menoleh. Wajahnya datar. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pria itu terkekeh. "Saya mau lihat sejago apa kamu. Motor saya ini ada masalah di sistem injeksi. Katanya kamu bisa bereskan motor sport mahal. Sekarang buktikan ke saya. Tapi ingat, kalau rusak, kamu yang harus tanggung jawab." Nada suaranya penuh tantangan. Para montir lain menahan napas. Mereka tahu motor itu bukan motor biasa. Harganya tinggi, dan pemiliknya jelas bukan orang sembarangan. Pak Suryo keluar dari ruangannya, menatap dengan ragu. "Pak, mungkin lebih baik mekanik senior yang urus anak ini." Namun pria itu langsung menyela. "Tidak, saya tidak mau yang lain. Saya maunya dia. Kalau benar dia anak pemilik bengkel, berarti dia juga harus bisa membuktikan." Leni menatap motor itu, lalu menatap pamannya. Ia tahu ini ujian baru. Setelah sebentar hening, ia mengangguk. "Baik, saya akan coba." Suasana bengkel kembali sunyi. Semua orang memperhatikan. Leni mulai membuka bagian mesin motor gede itu. Jemarinya cepat kotor, hitam oleh oli, tapi ia tidak peduli. Ia membongkar satu persatu dengan hati-hati, sementara si pria berjaket kulit berdiri di dekatnya, menatap sinis. "Jangan salah, ya," katanya dingin. "Kalau motor saya tambah rusak, bengkel ini yang saya tutup." Kalimat itu membuat beberapa montir bergidik. Ancaman itu jelas bukan main-main. Namun Leni tetap tenang. Ia memeriksa kabel injektor, melihat jalur bensin, lalu membersihkan kerak kecil yang menumpuk. Sesekali ia menyalakan mesin, mendengarkan suaranya, lalu mematikannya lagi untuk mengatur setelan. Waktu berjalan, keringat membasahi dahinya, tapi tangannya tidak berhenti bekerja. Daniel, yang kebetulan datang mengecek kondisi motornya, berdiri tidak jauh dari situ. Ia menatap tajam ke arah pria berjaket kulit itu, seolah siap turun tangan jika ada hal buruk terjadi. Setelah hampir 1 jam, Leni selesai. Ia menyalakan mesin motor gede itu sekali lagi. Suaranya kini stabil, raungannya halus tanpa tersendat. Pria itu menaikinya, memutar gas, lalu keluar sebentar ke jalan. Suara knalpot menggema, lalu menghilang. Semua orang menunggu dengan tegang. Beberapa menit kemudian, ia kembali. Wajahnya yang tadi penuh ejekan kini berubah. Ia turun dari motor, menatap Leni lama, lalu tersenyum miring. "Tidak buruk. Ternyata kamu bisa juga."
Jarang ada perempuan yang berani pegang motor seperti ini. Leni hanya tersenyum kecil, menunduk sopan. Terima kasih, Pak. Pria itu tertawa keras, lalu menepuk bahunya kasar. Hati-hati, nak. Dunia bengkel itu keras. Jangan kira semua orang senang melihatmu berhasil. Kadang yang paling dekatlah yang paling tega menjatuhkanmu. Ucapan itu membuat suasana hening. Semua orang terdiam, seolah menyadari bahwa perkataan pria itu bukan sekadar peringatan kosong. Setelah pria itu pergi, bengkel kembali sunyi. Pak Suryo menghela napas panjang, lalu menatap Leni dengan wajah cemas. Daniel pun masih berdiri, memperhatikan dengan tatapan penuh makna. Dalam hati, ia semakin yakin, gadis ini akan menghadapi lebih banyak ujian, bukan hanya dari bengkel, tapi juga dari luar. Dan tanpa mereka sadari, bayangan masalah yang lebih besar sudah mulai mendekat. Hari-hari setelah perbaikan motor gede itu terasa semakin berbeda. Nama Leni makin sering disebut-sebut oleh pelanggan. Bahkan ada pelanggan yang datang jauh-jauh dari luar kota hanya karena mendengar cerita tentang montir perempuan di bengkel besar, yang bisa memperbaiki motor sport CEO dan motor gede tanpa ragu. Awalnya semua itu terasa seperti berkah. Namun pelan-pelan, berkat itu berubah menjadi ujian. Siang itu bengkel ramai. Suara mesin, obrolan pelanggan, dan ketukan palu memenuhi udara. Leni sedang jongkok di samping motor metik seorang ibu muda. Tangannya kotor penuh noda oli. Ia menjelaskan pelan kepada si pemilik motor apa yang perlu diganti. Wajah ibu itu tampak puas, bahkan memuji. Mbak, kalau kamu yang urus motor saya, rasanya lebih tenang. Namun dari sudut bengkel, beberapa montir yang tersisa menatap dengan wajah masam. Mereka sudah tidak berani terang-terangan mengganggu Leni sejak kejadian yang membuat Firman dipecat. Tapi rasa iri itu belum hilang. Apalagi sekarang pelanggan lebih banyak meminta Leni dibanding mereka. Sore hari, ketika bengkel mulai sepi, dua orang pria asing datang. Mereka tidak tampak seperti pelanggan biasa. Tubuhnya besar, pakaiannya lusuh tapi mencolok, dan cara mereka berjalan membuat orang lain memberi jalan. Mereka membawa sebuah motor dengan tampilan gagah, namun knalpotnya rusak parah. Salah satu dari mereka bersuara keras. Kami dengar di sini ada montir perempuan yang hebat. Mana dia? Biar motor kami dia yang perbaiki. Semua mata langsung menoleh ke Leni. Ia terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Sementara Pak Suryo yang kebetulan berada di kantor kecilnya, keluar dengan langkah ragu. Pak, boleh montir lain yang tangani? Motor sebesar ini. Pria itu menyela dengan kasar. Tidak, kami maunya dia. Kalau benar dia hebat seperti cerita orang, buktikan di depan kami. Daniel yang baru saja masuk bengkel ikut memperhatikan. Tatapannya langsung tajam, karena dari caranya bicara saja sudah jelas bahwa ini bukan sekadar pelanggan. Ada aroma tantangan, bahkan jebakan, dalam ucapan pria itu. Leni mengangguk pelan. Baik, saya akan coba. Ia mulai bekerja. Tangannya kembali kotor. Hitam oleh oli. Jemarinya bergerak telaten, membuka satu persatu baut. Semua montir lain menahan napas, sebagian berbisik-bisik. Namun sesuatu aneh terjadi. Saat Leni membongkar knalpot, ia menemukan ada baut yang sudah longgar dengan sengaja, seolah-olah motor itu sebelumnya dimanipulasi agar terlihat lebih rusak daripada aslinya. Ia menatap baut itu lama, tapi tidak mengatakan apapun. 1 jam kemudian, perbaikan selesai. Motor itu kembali menyala. Suara knalpotnya lebih stabil. Namun bukannya puas, pria berperawakan besar itu malah tertawa keras. Bagus, bagus. Tapi sayang sekali, motor ini justru makin parah. Leni terkejut. Tapi, Pak, saya sudah. Belum sempat ia menjelaskan, pria itu menunjuk motor dengan wajah pura-pura marah. Lihat, sekarang tenaganya malah hilang. Kamu sudah merusak motor saya. Montir apa kamu ini? Suasana bengkel gempar. Beberapa pelanggan yang masih ada ikut menoleh, mulai berbisik-bisik. Masa sih? Bukannya dia hebat? Apa benar dia cuma bikin motor tambah rusak?
Leni berdiri kaku. Hatinya bergetar. Ia tahu motor itu baik-baik saja. Tapi pria itu jelas berniat menjatuhkannya. Pak Suryo maju, mencoba menenangkan. Pak, tunggu dulu. Biar saya cek ulang. Namun pria itu memotong dengan suara lantang. Sengaja agar semua orang mendengar. Tidak usah. Jelas-jelas anak ini tidak becus. Apa kalian mau bengkel sebesar ini hancur hanya karena anak perempuan manja yang dipaksa kerja di sini? Ucapan itu menyebar cepat seperti api. Beberapa pelanggan yang ada mulai ragu. Sebagian bahkan langsung keluar dengan wajah tidak yakin. Fitnah itu mulai menancap. Daniel melangkah maju, berdiri di samping Leni. Suaranya tegas, dingin, dan penuh wibawa. Cukup. Saya tahu permainan kalian. Motor itu sudah dimanipulasi dari awal. Kalian datang bukan sebagai pelanggan, tapi untuk menjatuhkan dia. Pria itu tertawa keras. Apa urusanmu membela dia? Siapa kamu? Hah? Daniel menatapnya tajam. Saya pemilik motor sport yang dia perbaiki dengan sempurna. Kalau kalian berani bilang dia tidak becus, berarti kalian berani bilang saya pembohong. Sekejap wajah pria itu berubah. Tawa sombongnya meredup. Namun ia masih mencoba melawan. Kamu pikir semua orang percaya omonganmu? Banyak saksi yang dengar tadi. Pak Suryo menepuk meja keras. Suaranya menggelegar. Cukup. Ini bengkelnya saya. Dan saya tahu siapa yang kerja dengan jujur di sini. Kalian kalau mau bikin onar, keluar sekarang juga sebelum saya panggil polisi. Pria itu menatap tajam ke arah Leni, lalu tersenyum miring. Ingat, nak, kamu mungkin selamat hari ini. Tapi dunia bengkel itu keras. Tidak semua orang mau melihatmu berdiri di sini. Dengan tawa sinis, mereka pergi meninggalkan bengkel. Leni menunduk, tubuhnya gemetar. Tangannya masih hitam penuh noda oli, tapi kali ini bukan hanya kotor, melainkan bergetar karena amarah bercampur takut. Ia sadar, ada pihak di luar sana yang benar-benar ingin menjatuhkannya. Daniel menatapnya lama, lalu berbisik pelan. Jangan khawatir. Mereka hanya pengecut yang takut kehilangan nama. Kamu tidak sendiri. Pak Suryo berdiri di samping. Wajahnya penuh tanda tanya. Ia mulai sadar, apa yang menimpa Leni tidak lagi sekadar iri para montir di dalam bengkel, melainkan ada tangan-tangan lain di luar yang ingin menjatuhkannya. Hari itu, fitnah pertama telah dilemparkan. Dan sejak itu, jalan Leni di bengkel bukan lagi sekadar membuktikan dirinya, tapi juga melawan mereka yang ingin menghancurkannya. Hari-hari berikutnya terasa jauh lebih berat bagi Leni. Apa yang ditakutkannya benar-benar terjadi. Fitnah yang dilemparkan dua pria berjaket kulit tempo hari menyebar dengan cepat. Awalnya hanya bisik-bisik kecil di ruang tunggu, lalu menjadi omongan di warung kopi dekat bengkel, hingga akhirnya terdengar jelas dari mulut para pelanggan. Aku dengar montir perempuan itu bikin motor orang tambah rusak. Katanya motor gede malah jadi nggak enak setelah diperbaiki. Ya, wajar sih. Perempuan mana bisa kerja seperti laki-laki? Apalagi urus motor mahal. Kalimat-kalimat itu menusuk hati Leni setiap kali ia mendengarnya. Padahal ia tahu, apa yang dikatakan orang-orang itu hanyalah fitnah. Tapi siapa yang bisa menghentikan mulut orang? Fitnah memang lebih cepat berlari daripada kebenaran. Suasana bengkel pun ikut terpengaruh. Beberapa pelanggan yang biasanya antusias meminta Leni justru mulai ragu. Ada yang diam-diam meminta montir lain saja. Ada yang terang-terangan bertanya dengan sinis. Kalau Leni yang pegang, nanti motor saya tambah rusak enggak? Leni hanya menunduk dan tersenyum pahit setiap kali mendengar kata-kata itu. Tangannya tetap bekerja, tetap kotor oleh oli, tetap telaten membuka dan memasang baut. Namun jauh di dalam hatinya, ada luka yang makin lama makin dalam. Pak Suryo mulai resah. Ia melihat sendiri bagaimana suasana bengkel berubah. Jumlah pelanggan memang tidak menurun drastis, tapi aura kepercayaan yang dulu kuat kini terasa goyah. Ia berulang kali menghela napas panjang di dalam kantornya, memandangi papan keuangan dengan dahi berkerut. Sementara itu, montir-montir lain yang masih bertahan diam-diam merasa puas.
Mereka yang dulu iri dengan Leni kini menemukan alasan baru untuk menjatuhkannya. Meski tidak berani terang-terangan setelah kejadian Firman dipecat, mereka sering melontarkan sindiran halus. Jangan sampai motor pelanggan malah tambah rusak lagi. Hati-hati, Len. Kalau salah, nanti bukan cuma kamu yang dituduh, tapi juga nama bengkel. Daniel yang beberapa kali datang ke bengkel memperhatikan semua itu dengan mata tajam. Ia tahu persis fitnah itu bukan kebetulan. Pasti ada pihak luar yang sengaja ingin menjatuhkan Leni, atau bahkan menjatuhkan bengkel itu sendiri. Namun ia memilih tidak langsung bicara. Ia ingin melihat sejauh mana Leni bisa bertahan, dan di saat yang tepat, ia akan turun tangan. Sore itu, ketika bengkel mulai sepi, Leni duduk di bangku kayu di sudut ruangan. Tangannya masih kotor oleh oli. Wajahnya lelah. Ia menatap jemari hitamnya, lalu bergumam pelan. Apa aku memang salah masuk ke dunia ini? Suara itu begitu lirih, hampir tidak terdengar. Namun ternyata ada seseorang yang mendengar. Daniel berdiri tidak jauh darinya, menyandarkan tubuh di pintu dengan tangan terlipat. Kamu tidak salah, katanya tegas. Leni terperanjat, menoleh dengan mata melebar. Pak Daniel. Daniel berjalan mendekat, duduk di kursi sebelahnya. Justru mereka yang salah. Orang-orang yang takut kalah. Orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang perempuan bisa lebih hebat dari mereka. Fitnah itu bukan karena kamu gagal, tapi karena mereka iri. Air mata Leni menetes. Ia buru-buru mengusapnya dengan lengan baju, meninggalkan noda hitam. Tapi semua orang bicara yang jelek tentang saya. Saya cuma ingin kerja, Pak. Saya cuma ingin buktikan kalau saya bisa. Daniel menatapnya dalam. Ada ketulusan di matanya. Dan kamu sudah buktikan. Ingat, waktu pertama kali kamu pegang motor saya, semua orang meremehkanmu. Tapi apa yang terjadi? Kamu berhasil. Dan kali ini pun, kamu akan berhasil membuktikan kalau mereka semua salah. Hening sejenak. Hanya suara jangkrik dari luar bengkel yang terdengar. Pak Suryo tiba-tiba keluar dari kantor kecilnya. Wajahnya serius. Suaranya berat. Leni, ikut aku sebentar. Leni menoleh bingung, lalu bangkit dan mengikuti pamannya ke dalam kantor. Daniel hanya menatap. Keningnya sedikit berkerut. Di dalam, Pak Suryo menghela napas panjang. Nak, aku sudah dengar semua fitnah yang beredar. Aku tidak suka. Aku tidak rela kalau kamu dihina seperti ini. Tapi aku juga tidak bisa membungkam mulut orang. Ia menatap Leni dalam. Kalau kamu merasa tidak kuat, kamu boleh berhenti. Kamu tidak perlu memaksakan diri. Leni menggigit bibirnya. Matanya berair. Tidak, Paman. Aku tidak mau berhenti. Aku ingin tetap di sini. Aku ingin buktikan kalau aku bisa bertahan, meski semua orang meremehkan. Pak Suryo terdiam lama. Lalu perlahan, senyum kecil muncul di wajahnya. Kamu memang anak yang kuat, sama seperti ayahmu dulu. Leni mendongak kaget. Ayah. Pak Suryo mengangguk pelan, tapi sebelum sempat berkata lebih banyak, suara ketukan pintu terdengar. Daniel masuk. Wajahnya serius. Pak Suryo, kita perlu bicara. Saya punya dugaan kuat siapa yang menyebar fitnah ini. Suasana kantor mendadak tegang. Leni menoleh. Matanya penuh tanda tanya. Siapa yang begitu ingin menjatuhkannya? Bahkan rela memfitnah di depan umum? Hari itu, mereka bertiga menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi jauh lebih besar dari sekadar iri hati para montir. Ada sesuatu di luar sana, kekuatan yang ingin menghancurkan nama baik bengkel ini, dan Leni ada di pusat pusarannya. Dan badai itu, sebentar lagi akan datang lebih besar. Langit sore itu mendung. Awan kelabu menggantung rendah di atas bengkel. Suasana di dalam bengkel pun terasa berat. Sejak fitnah menyebar, pelanggan datang dengan wajah penuh ragu. Sebagian bahkan terang-terangan mengatakan ingin dilayani montir lain saja. Leni tetap bekerja seperti biasa. Tangannya kotor oleh oli, wajahnya penuh peluh, tapi hatinya seperti digerus rasa sakit. Di ruang kantor kecil, 3 orang duduk berhadapan.
Pak Suryo dengan wajah tegang, Leni dengan kepala menunduk, dan Daniel dengan mata tajam yang menatap serius. Aku sudah selidiki, kata Daniel memecah keheningan. Dua pria berjaket kulit yang datang tempo hari itu bukan pelanggan biasa. Mereka orang suruhan bengkel pesaing yang ada di ujung jalan sana. Sengaja datang untuk menjatuhkan nama Leni, supaya pelanggan lari ke bengkel mereka. Pak Suryo mengepalkan tangan di atas meja. Kurang ajar. Jadi selama ini semua ini permainan kotor pesaing. Daniel mengangguk. Ya. Dan mereka tahu, menyerangmu langsung sulit. Jadi mereka targetkan Leni, titik lemah sekaligus kekuatan barumu. Leni mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca, tapi ada bara kecil di dalamnya. Kalau begitu, aku tidak boleh mundur. Kalau aku mundur, berarti mereka berhasil. Pak Suryo menatapnya lama, lalu mengangguk berat. Kamu benar, Nak. Kita hadapi mereka. Hari itu, sebuah rencana kecil disusun. Daniel yang terbiasa menghadapi persaingan bisnis menawarkan ide. Besok pagi kita adakan uji terbuka. Biarkan siapa saja datang membawa motor dengan kerusakan berbeda. Leni yang akan perbaiki di depan banyak orang. Kalau dia berhasil, fitnah itu akan mati dengan sendirinya. Pak Suryo menghela napas, tapi akhirnya setuju. Baik. Biar semua orang lihat dengan mata kepala mereka. Malam itu, Leni pulang dengan hati penuh degup. Ia takut, tapi juga bertekad. Jemarinya yang masih kotor oleh noda oli ia genggam erat-erat, seolah menggenggam keberanian. Keesokan harinya, bengkel penuh sesak. Kabar tentang uji terbuka menyebar cepat. Orang-orang datang, sebagian pelanggan setia, sebagian hanya penasaran. Bahkan ada pula montir dari bengkel pesaing yang ikut hadir dengan wajah sinis. Di tengah kerumunan, Leni berdiri dengan overall biru kerjanya. Tangannya bersiap tanpa sarung. Wajahnya tegang tapi matanya mantap. Di sampingnya, Pak Suryo berdiri sebagai saksi, dan Daniel berdiri dengan jas rapi, wajah dingin yang memberi wibawa. Motor pertama didorong masuk. Sebuah motor tua dengan masalah pada kopling. Leni mulai bekerja. Tangannya segera kotor oleh oli, tapi gerakannya cepat dan teliti. Dalam waktu singkat, masalah teratasi. Motor menyala dengan halus. Pemiliknya tersenyum lebar, memuji di depan semua orang. Sorak kecil terdengar dari kerumunan. Motor kedua masuk. Kali ini motor sport dengan masalah injeksi. Leni memeriksa satu persatu sensor, membersihkan kerak, lalu memasang kembali. Keringat menetes di dahinya. Tapi ia tetap tenang. Saat mesin menyala sempurna, suara orang-orang mulai bersorak lebih keras. Montir pesaing mulai gelisah. Mereka saling pandang, bisik-bisik dengan wajah tegang. Motor ketiga, motor gede dengan knalpot berat. Pemiliknya bahkan sudah yakin motor itu tidak bisa dipakai jauh. Namun di tangan Leni, dengan kesabaran luar biasa, motor itu kembali hidup, suaranya stabil. Pemiliknya melompat kegirangan, berteriak lantang. Montir perempuan ini lebih hebat dari siapapun yang pernah saya temui. Sorak-sorai memenuhi bengkel. Orang-orang bertepuk tangan, beberapa pelanggan langsung bicara keras. Fitnah kemarin itu bohong. Kita lihat sendiri, dia memang bisa. Wajah montir pesaing pucat. Mereka mencoba kabur pelan-pelan. Tapi Daniel yang sejak tadi memperhatikan langsung menatap mereka tajam. Biar semua orang tahu, inilah dalang fitnah kemarin, katanya lantang sambil menunjuk mereka. Mereka sengaja mengirim orang untuk merusak nama Leni. Kerumunan gaduh. Orang-orang marah. Beberapa bahkan berteriak menyuruh mereka keluar. Akhirnya montir pesaing itu benar-benar kabur, meninggalkan bengkel dengan wajah tertunduk. Pak Suryo menepuk bahu Leni. Suaranya bergetar menahan haru. Kamu luar biasa, Nak. Kamu bukan lagi sekadar keponakanku, tapi juga kebanggaan bengkel ini. Air mata Leni jatuh, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena lega. Tangannya masih hitam penuh oli, namun ia mengangkatnya ke udara seolah menunjukkan pada semua orang. Beginilah tangannya, beginilah perjuangannya.
Daniel berdiri di samping, menatapnya dengan kagum. Di matanya ada rasa hormat yang dalam. Ia tahu, gadis ini bukan hanya seorang montir, bukan hanya keponakan pemilik bengkel, tapi seorang pejuang yang berhasil membuktikan dirinya di tengah dunia yang keras. Kerumunan masih bersorak. Nama Lenny disebut-sebut dengan bangga. Fitnah yang sempat menyebar kini mati di hadapan kebenaran yang begitu terang. Hari itu, Lenny bukan lagi sekadar anak magang. Ia berdiri sebagai simbol bahwa keberanian, ketekunan, dan ketulusan tidak pernah bisa ditutupi oleh fitnah apapun. Dan cerita tentang montir perempuan yang diremehkan, tapi membuktikan dirinya, akan terus bergema lebih lama daripada tawa ejekan yang dulu ia terima. Cerita selesai. Sahabat semuanya, itulah kisah tentang Lenny, anak magang perempuan yang sejak awal diremehkan, bahkan hampir dilecehkan oleh rekan kerjanya sendiri. Namun dengan ketekunan, keberanian, dan hati yang kuat, ia berhasil membuktikan siapa dirinya. Bahkan rahasia besarnya terungkap, bahwa ia bukan sekadar montir biasa, melainkan keponakan dari pemilik bengkel itu sendiri. Kisah ini mengajarkan kita, jangan pernah meremehkan orang lain hanya dari penampilan atau statusnya. Karena bisa jadi, orang yang terlihat lemah dan tak berarti justru menyimpan kekuatan besar yang akan mengubah segalanya. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.